Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga dalam keadaan baik, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap semangat. Nah, melalui video ini saya mau menampilkan mengenai apa sih sebenarnya sindrom nefrotik ini dan bagaimana sih ciri-cirinya, terus penyakit ini dari mana sih datangnya. Nah, ini saya akan sharing sedikit, tapi tidak berdasarkan pengalaman saya aja, saya berdasarkan jurnal yang dipublikasikan di publisher internasional. Nah, ini saya sudah punya jurnal tentang sindrom nefrotik ini. Nah, saya akan share screen karena saya memakai Zoom dalam merekam rekaman ini. Nah, ini dia. Nah, apa sih sindrom nefrotik ini? Nah, sindrom nefrotik ini ciri-cirinya biasanya ada proteinuria, hipoalbumin, eoderma. Nah, ini oh ya, ini jurnal ini dipublikasikan oleh Dr. Tufara Kawer pada 2020 lalu. Jadi sindrom nefrotik ini biasanya ciri-cirinya itu ada proteinuria, hipoalbumin, dan juga ederma atau busung atau bengkak di seluruh tubuh. Nah, ini tidak hanya terjadi pada anak-anak saja, tapi juga banyak diidap oleh orang dewasa. Nah, apa? Keripik apa lagi? Keripik apa? Selalu aja diulang-ulang. Nay, jangan ganggu dulu ya, Nay. Naila, jangan 10 menit ini jangan ganggu Ibu dulu. Nah, apa sih proteinuria ini? Itu adalah bocornya protein di ginjal, terus kemudian terbuang ke urin. Nah, dalam istilah medis ini namanya adalah proteinuria. Nah, ini karena sindrom nefrotik sendiri itu adalah kelainan pada ginjal yang seharusnya dia itu bisa menyaring dari protein, tapi kemudian ginjal tersebut tidak bisa menyaring protein dan akhirnya proteinnya terbuang ke urin. Nah, terus kemudian ada albuminnya ini rendah, jadi memang penderita sindrom nefrotik atau penyintas sindrom nefrotik sering mengalami albumin yang rendah dan ederma. Nah, ederma sendiri itu adalah penumpukan cairan di tubuh kita yang biasanya dimulai dari kaki, dari mata kaki, terus kemudian naik ke paha, terus kemudian ke perut, dan selanjutnya ke paru-paru. Nah, ini kadang-kadang juga ketika bangun pagi itu mukanya bengkak. Nah, saya saat ngalami kalau pernah saya dalam saat relapse itu pernah naik dari biasanya beratnya 45 kg, terus karena ederma kemudian meningkat menjadi 56 kg. Nah, terus kemudian
Apa sih penyebab dari sindrom nefrotik ini? Nah, ini karena ini terlalu kecil, saya ini kan aja. Nah, apa sih penyebab dari sindrom nefrotik ini? Nah, ini ada 2 sebab, primer dan sekunder. Nah, untuk primer itu karena memang ada kelainan pada membran nefropatinya, pada ginjalnya, terus kemudian ada minimal change nefropati, terus selanjutnya ada vokal dan segmental glomerulosclerosis dan mesangiokapiliari atau membranoproliferatif. Nah, ini memang karena emang ada gangguan dari ginjalnya tersebut. Nah, yang kedua, nah ini sering banget dialami oleh teman-teman. Yang kedua adalah penyebab sekunder, yakni pertama adalah ada masalah autoimun. Nah, misalnya dia mengalami lupus, rheumatoid atau rematik, terus kemudian ada vaskulitidies dan lainnya. Nah, saya sendiri termasuk dalam penyebabnya sekunder, ya ini autoimun. Salah satunya adalah hipertiroid. Selanjutnya ada metabolik seperti diabetes, terus kemudian ada genetik, terus juga karena ada permasalahan penyakit lain seperti leukemia, limfoma, payudara, terus paru-paru dan ususnya itu usus besarnya bermasalah. Lalu kemudian penyebab lainnya adalah infeksi. Jadi infeksi itu bisa karena hepatitis B atau C, terus kemudian ada HIV, terus ada sifilis atau mikroplasma. Nah, ini juga biasanya karena konsumsi obat-obatan, terutama yang non-steroid. Terus obat-obatan antiinflamasi, terus ada captopril, lithium, gold, maupun diamorfin. Berikutnya adalah toksin, yakni masalahan racun yang ada dalam tubuh dan juga masalah dari kehamilan. Nah, kalau untuk perempuan yang yang memang kodratnya melahirkan, memang kerap mengalami gangguan dari sindrom nefrotik ini karena memang saat hamil itu kan memang terjadi perubahan hormon, ditambah lagi saat melahirkan maka hormonnya itu terbiasa acak-acakan. Nah, ini biasanya teman-teman yang mengalami sindrom nefrotik ini jangan khawatir kalau misalnya ada beberapa dampak yang dialami akibat dari sindrom nefrotik ini. Salah satunya, sebentar saya akan cek dulu. Ya, jadi memang sindrom nefrotik ini bisa menyebabkan komplikasi seperti hiperlipidemia, itu bahasa Latinnya dari kolesterol tinggi. Jadi teman-teman yang misalnya ngalamin hyperlipidemia atau kandungan lemak dalam darahnya tinggi atau kolesterol tinggi, itu jangan khawatir karena itu disebabkan dari dari sindrom nefrotik itu sendiri. Yang kedua adalah hypercoagulability, yaitu kemampuan pembekuan dalam darahnya itu meningkat. Terus juga bisa menyebabkan risiko dari infeksi, dan pada tahap akhir, amit-amit nih, saya berharap teman-teman yang menonton video ini tidak sampai kepada tahap ini, yakni gagal ginjal. Nah, untuk itu penting untuk melakukan diagnosa, investigasi, dan
melakukan tata laksana untuk sindrom nefrotik ini. Jadi kalau teman-teman punya sakit sindrom nefrotik, paling tidak teman-teman ditangani oleh satu orang dokter yang memang yang mengetahui riwayat sindrom nefrotik teman-teman semua. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya tata laksananya atau manajemennya? Nah, ini sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa penyebab dari penyakit yang kita alami ini. Apakah yang tadi dikarenakan primer atau memang karena ada gangguan pada ginjalnya, atau yang kedua itu adalah sekunder. Sekunder itu karena ada faktor lainnya seperti autoimun tadi. Nah, saya sendiri itu ngalamin yang namanya hipertiroid. Jadi kalau saat saya tidak mengontrol tiroid saya, di mana tiroidnya tinggi banget, terus juga mengakibatkan gangguan tiroid itu menyebabkan gangguan pada ginjal saya. Nah, ini penting dalam hal ini untuk melakukan tata laksana pada autoimun yang saya derita. Nah, pengalaman saya menunjukkan bahwa tahun lalu saat saya relapse itu sebenarnya dikarenakan hipertiroid atau hormon tiroid saya itu sedang tinggi-tingginya. Nah, kesalahan saya itu saya justru melakukan tata laksananya itu pada sindrom nefrotiknya, sementara pada tiroidnya itu justru tidak. Nah, padahal seharusnya yang benar dilakukan adalah tiroidnya itu yang dikontrol, maka jika tiroidnya sudah membaik, maka sindrom nefrotik itu juga turut membaik. Nah, saat saya terlalu fokus pada sindrom nefrotik yang teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya, nah itu positif di urin saya itu, protein di urin saya itu tetap positif 3, dan minum obat methylprednisolone sekian lama, itu hanya menyebabkan, hanya bisa menurunkan 1 saja, yaitu menjadi positif 2. Nah, ketika saya sudah berpaling ke hipertiroid saya, yang mana saya fokus pengobatan hipertiroid dan stop mengonsumsi methylprednisolone, alhamdulillah protein di urin saya sekarang ini sudah stabil. Nah, apa saja sih ininya untuk mengatasi prinsip dari manajemen sindrom nefrotik ini? Yang pertama itu adalah kalau ederma itu kita bisa mengatasinya dengan pembatasan garam, terus kemudian kita bisa mengonsumsi obat buat mengeluarkan cairan atau furosemid. Nah, biasanya ini berdasarkan literatur ini, furosemid 40 mg itu cukup diminum sekali dalam sehari. Nah, ini juga jangan heran nih kalau minum furosemid itu kita kurus banget, karena itu biasanya berkurang itu 0,5 hingga 1 kilo setiap harinya. Nah, untuk proteinera itu dapat ditangani dengan obat angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACI atau angiotensin receptor blocker medication atau pengobatan. Untuk biasanya digunakan sih untuk hipertensi ya. Which also first line for hypertension in their patient. Nah, ini teman-teman, nah ini seperti yang saya sampaikan.
sebelumnya pengobatan sindrom nefrotik ini membutuhkan waktu lama, dan teman-teman yang teman-teman yang mengalami sindrom nefrotik ini jangan berpikir untuk kapan nih saya sembuh, apakah bisa disembuhkan, atau apakah saya harus minum obat seumur hidup. Ya, dari pengalaman saya itu kita memang tidak perlu minum obat seumur hidup, dan penyakit ini memang itu biasanya memang sering relapse. Saya udah diberitahu sama dokter saya beberapa tahun yang lalu kalau ini akan relapse gitu, suatu saat akan relapse, terutama jika kita memiliki gaya hidup yang tidak sehat, semuanya kita makan, tidak kita kontrol dengan baik, maka suatu saat ini bakalan relapse kembali nih. Nah, ini penting untuk memiliki gaya hidup sehat, olahraga ringan, terus juga makan makanan yang bergizi. Tinggalkan itu makanan-makanan yang gak sehat, itu udah say goodbye sama mereka. Terus yang terpenting di sini, sindrom nefrotik ini bukan akhir dari segalanya. Teman-teman bisa tetap produktif kok, tetap bisa mencapai cita-cita. Jangan berkecil hati saat didiagnosa sindrom nefrotik. Jadi teman-teman tetap bisa produktif, tetap bisa menggapai cita-cita apa yang teman-teman inginkan. Jadikanlah sindrom nefrotik ini sebagai pengingat. Jadi saat teman-teman kelelahan atau kecapean, nah ini teman-teman harus ingat, teman-teman itu mempunyai sindrom nefrotik yang harus teman-teman jaga. Jadi teman-teman jangan sampai terlalu lelah atau sampai tidak punya waktu untuk istirahat. Yang penting ini yang pastinya penyakit ini bisa dikendalikan dengan baik. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.